Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Disan Gipari 2108036013 dari kelas Kimia 2A Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran terkait dengan sains dan teknologi untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu ada ayat Al-Quran terkait dengan pendidikan. Quran Surat Al-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat ke-56. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa Quran Surat Al-Zariyat ini menerangkan tentang tujuan diciptakannya manusia dan jin. Alasan manusia harus segera menuju Allah dengan segera berlari dan bangkit menuju Allah. Beribadah adalah tujuanku dalam menciptakan manusia. Segala aktivitasnya semua dilakukan karena beribadah kepadaku. Karena di ayat ini penekanannya adalah beribadah kepada Allah, yang notabene beribadah hanya semata-mata karena Allah. Maka redaksi yang digunakan tertuju kepada Allah dan bersifat tunggal. Penghambaan diri kepada Allah adalah bentuk dari Quran Surat Al-Zariyat ayat ke-56 ini, dan termasuk salah satu tugas yang dibebankan kepada manusia adalah beribadah kepadanya. Dalam hal ini berarti di sana ada Allah dan di sini ada hamba. Di sini ada hamba yang menyembah dan mengabdi, serta di sana ada Allah yang disembah dan diarahkan pengabdiannya hanya kepadanya. Nah, nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56 ini adalah bahwa kita harus beribadah kepada Allah, di mana tujuan kita diciptakan sebagai manusia hanya untuk beribadah kepadanya, yaitu mendekati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yang kedua yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu biologi. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengkawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-22. Tafsir Fijilalil Quran karya Said Qutb menjelaskan bahwa kami meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan dengan air, layaknya unta yang dikawinkan dengan unta betinanya. Maka kami turunkan air dari angin yang ditiupkan tersebut. Lalu kami beri kalian minum agar kalian hidup karenanya. Dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Angin bertiup sesuai dengan tata aturan alam. Ia membawa air juga sesuai dengan aturan, dan air turun juga sesuai dengan aturan. Dari kalimat tersebut dapat kita catat bahwa segala fenomena, segala aktivitas yang ada di alam semesta ini sesuai dengan aturan Allah dan akan kembali kepadanya.
Kami menciptakan fisik memang membutuhkan air, dan air diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kalian. Dan semuanya sesuai dengan ukuran dan aturan. Ayat tersebut menjadi sempurna ketika semuanya dikembalikan kepada Allah. Kehidupan dan kematian akan kembali kepadanya. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hijr ayat ke-22 ini bahwa segala sesuatu dan fenomena alam di dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Maka dari itu kita sebagai manusia harus memiliki rasa bersyukur dan rasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga kita akan kembali menghadap kepadanya. Nah, yang ketiga yaitu ayat Al-Quran terkait dengan ilmu kimia. Quran Surat As-Safaat ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La fiha qawlu walahum anha yunjafun. Sadaqallahul azim. Artinya, tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak akan mabuk karenanya. Quran Surat As-Safaat ayat 47. Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman bin Nahir As-Sa'di menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah di mana di surga nanti ada anak-anak yang siap membantu mereka, yang selalu hadir membawakan minuman yang lezat dengan gelas-gelas yang sangat indah, yang berisikan ar-rahiq al-mahtum, yang beraroma minyak kasturi. Ia adalah gelas-gelas yang penuh dengan khamar. Khamar tersebut berbeda dengan khamar yang ada di dunia dari segala sisinya. Warnanya saja putih bersih yang merupakan warna terbaik, dan rasanya sedap bagi orang-orang yang meminumnya. Dirasakan kelezatan oleh orang-orang yang meminumnya pada saat diminum dan sesudahnya. Dan ia bebas dari unsur-unsur yang dapat menghilangkan kesadaran akal dan tidak memabukkan, serta tidak menghabiskan harta pemiliknya. Tidak ada rasa pusing dan teler karenanya. Nah, nilai yang terkandung dalam ayat ini bahwa kita harus menjauhi makanan maupun minuman yang mengandung unsur-unsur memabukkan, salah satunya alkohol. Maka dari itu kita ketika di dunia harus menjaganya, karena nanti di surga Allah akan memberikan kasih sayangnya lewat hal tersebut. Maka dari itu kita di dunia harus beriman kepada Allah, kemudian taat kepada perintahnya agar bisa masuk surga nanti, dan kita bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk hal-hal yang memabukkan. Yang keempat yaitu ada ayat Al-Quran terkait dengan ilmu fisika. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat ke-49. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab. Shihab menafsirkan bahwa kata qadar pada ayat tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Dari segi bahasa, kata tersebut dapat berarti kadar sesuatu yang tidak bertambah atau berkurang, atau berarti kuasa. Tetapi karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah, maka lebih tepat memahaminya dengan arti ketentuan dan sistem yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu.
tidak hanya terbatas terhadap salah satu aspeknya saja. Misalnya manusia, telah ada kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya manusia memiliki potensi baik dan buruk untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Akal pun dianugerahkan kepada mereka. Demikian seterusnya, semuanya termasuk dalam sistem yang sangat tepat, teliti, dan akurat. Demikian juga Allah telah menetapkan sistem tersebut dan kadar bagi ganjaran atau balasannya yang diberikan kepada setiap orang. Nah, nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qamar ayat ke-49 ini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah, baik manusia, baik makhluk hidup maupun benda-benda lainnya, memiliki ukuran yang Allah ciptakan dengan tepat dan teliti. Maka dari itu, kita yang diciptakan olehnya harus taat dan beribadah kepadanya, karena bagaimanapun ukuran yang ditetapkan oleh Allah tidak akan sebanding dengan ukuran Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu ada ayat Al-Quran terkait dengan ilmu matematika. Quran Surat Al-Qadar ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Shadaqallahul azim. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat ke-3. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan tentang Lailatul Qadar dengan keutamaan yang dimiliki lebih baik dari 1000 bulan. Kata khairum min alfisah, lebih baik dari 1000 bulan, bukan berarti hanya dipahami kebaikannya hanya malam 1000 bulan. Akan tetapi bisa juga dipahami dengan makna lebih dari itu. Artinya adalah malam kemuliaan yang terkandung memiliki nilai lebih dari 1000 bulan. Menurut Shihab, setidaknya ada 4 makna qadar dari ayat di atas yang telah disampaikan para ulama, yaitu yang pertama, penetapan. Malam Lailatul Qadar adalah penetapan Allah atas perjalanan hidup makhluk selama 1 tahun. Yang kedua, yaitu pengaturan. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang mengatur Nabi Muhammad SAW dalam mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Yang ketiga, yaitu kemuliaan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Dan yang keempat, yaitu sempit. Maksudnya ialah pada malam itu atau pada malam Lailatul Qadar, bumi terasa sesak karena banyaknya malaikat yang turun. Nah, nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Qadar ayat ketiga ini yaitu bahwa kita semakin tahu nih apa itu malam Lailatul Qadar, di mana pada malam itu terbanyak kemuliaan yang Allah berikan, sehingga bisa menambah rasa syukur dan keimanan serta ketaatan yang semakin tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini, satu malam kita beribadah setara dengan kita beribadah selama 83 tahun. Maka dari itu, tentunya sungguh besar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada ayat Al-Quran terkait dengan ilmu teknologi informasi. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tafsir Al-Munir karya Mahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa pada ayat ke-1 Allah telah menyifati dirinya bahwa dia adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Allah mampu membuat Nabi Muhammad SAW membaca, padahal sebelumnya beliau tidak pernah belajar membaca. Pada ayat kedua, Dia telah menciptakan Adam dari segumpal darah beku yang disebut alaqah, yang merupakan salah satu tahapan dalam pembentukan janin yang pertama kali berupa sperma, kemudian dengan kuasa Allah ia ubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan terbentuklah tulang belulang daging, dan akhirnya terbentuk manusia seutuhnya. Pada ayat ketiga, Allah menyuruhmu untuk membaca. Dia adalah zat yang maha dermawan. Di antara zatnya tersebut, Allah mampu membuat kita bisa membaca meskipun kita buta huruf. Kata Iqra sengaja diulang-ulang untuk menguatkan, karena sejatinya bacaan itu tidak akan terrealisasikan melainkan dengan terus mengulang. Pada ayat keempat, Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena. Ini merupakan nikmat untuk saling memahami antar manusia. Seandainya tidak ada tulisan, maka ilmu-ilmu itu akan punah, agama tidak akan berbekas, dan aturan tidak akan stabil. Tulisan merupakan pengikat ilmu, pengetahuan, dan instrumen untuk mencatat cerita dan perkataan orang-orang terdahulu. Nah, pada ayat kelima, Allah mengajari manusia banyak hal yang belum diketahui dengan pena. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umatmu. Nah, nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini bahwasannya kita diajarkan untuk senantiasa membaca, karena dengan membaca kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian juga kita bisa mensyukuri bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin dari segumpal darah. Maka dari itu, kita harus semakin beriman dan beribadah dengan giat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas zat yang maha pencipta. Dengan ayat ini juga, kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran dan dalam penafsiran serta hal-hal lainnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu teman-teman semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in